Pemirsa, mohon maaf, inilah baru segmen terakhir dari episode malam ini. Kami membuka line untuk pemirsa bertanya. Dan ternyata yang masuk selama acara kita tadi ribuan pertanyaan. Barusan diseleksi dengan cepat. Kami memilih beberapa pertanyaan saja untuk dijawab oleh para narasumber. Tapi sebelumnya ada yang paling urgen, seorang pasien yang sudah terinfeksi atau positif, namun dia ditaruh di Wisma Atlet karena tempat yang lain penuh. Beliau bernama Rini, kepingin curhat di forum ini. Mana tahu Ibu Erlina bisa jawab atau bapak-bapak yang lain bisa jawab bagaimana mengatasi keadaannya. Dia bilang urgen sekali karena dia udah sesak napas. Silakan Ibu Rini. Halo. Ya, selamat malam Bu Rini. Iya, selamat malam. Silakan Ibu Rini sampaikan apa yang terjadi. Saya kan habis periksa di Rumah Sakit Mitra Kemayoran dulu tuh, karena posisi saya sudah sesak. Periksa darah, sama toraks, ronsen, itu dinyatakan COVID-19. Terus sempat susternya bilang mau ke rumah sakit, ke Wisma Atlet aja Bu, gitu. Terus dokternya bilang jangan, mungkin karena ini baru ya, ke rumah sakit Persahabatan aja, karena untuk paru-paru bagus di sana. Saya juga lebih memilih di Persahabatan sebenarnya. Ya sudah, tadi pagi saya ke Persahabatan mau rapid swab test itu ya. Ternyata ngantri dan untuk hari ini udah full kuotanya. Saya kebagian yang hari Kamis. Udah nggak kebagian yang hari ini. Kenapa hari Kamis? Saya bilang Rabu kan tanggal merah, jadi mereka libur. Aduh, saya nggak tahan ya. Udah nyesek banget kan soalnya. Terus balik lagi ke Rumah Sakit Mitra. Nah, saya dirujuk ke Wisma Atlet ini. Akhirnya, ya sudah, saya ke sini, mau nggak mau deh. Saya ke sini, cuman ternyata pelayanannya lama banget ya. Awal masuk aja pendaftaran udah ngantri lama. Terus begitu masuk ke ruang IGD observasi sih, di situ kan udah ada oksigen atau apa gitu lah ya. Cuman saya pas masuk ke ruangan observasi itu, saya cuman ditanya-tanya sama dilihat hasil lab sama ronsen yang dari Rumah Sakit Mitra. Terus saya tanya, saya COVID ringan atau berat? Dibilangnya saya sedang. Oh ya sudah. Terus ya sudah, saya langsung dibawa ke lantai 6, dibawa ke atas. Saya di bawah itu nggak dikasih penanganan apa dulu gitu ya. Sementara kan saya bilang saya udah nyesek. Minimal paling tidak harusnya saya dikasih oksigen dulu atau apa ya buat meringankan nyesek sayanya ini. Ternyata enggak, saya langsung dibawa ke lantai 6. Saya minta tabung oksigen. Lama banget, baru dapat saya jam 11:30 ini. Terus
untuk obat-obatan oral pun belum dikasih apa-apa. Terus kalau bisa saya pengen pindah ke rumah sakit Persahabatan aja yang udah benar-benar ditunjuk sama pemerintah, yang udah ready semua fasilitasnya buat nanganin pasien corona ini. Jadi cepat terhandle, cepat tertangani. Karena kalau posisinya seperti saya gini di sini, selama penanganannya bisa-bisa orang keburu kolap. Sementara saya harus ada anak saya harus cepat sehat buat ngurusin anak saya lagi. Tapi kalau di sini nggak cepat ditangani, mau berapa lama saya bisa sembuhnya? Itu. Jadi kalau bisa saya minta tolong pindahin saya ke rumah sakit yang udah benar-benar ditunjuk dan sudah terverified untuk nanganin pasien COVID ini. Kalau bisa saya di rumah sakit Persahabatan aja. Baik Bu, udah didengar oleh Ibu Erlina, biar Ibu Erlina menjawab. Oke. Ya Ibu, Assalamualaikum. Pertama, saya ingin menyampaikan prihatin dengan kondisi Ibu. Mudah-mudahan di Wisma Atlet itu juga sudah ditunjuk pemerintah Ibu, ya, untuk bisa menangani pasien seperti Ibu. Dan Ibu kan baru hari pertama dan belum tentu juga itu COVID. Ibu masih masuk kategori namanya DPD. PDP, pasien dalam pengawasan. Ya, dan karena dari penilaian para dokter, Ibu dianggap tidak berat, maka memang Wisma Atlet itu diperuntukkan untuk itu. Itu resmi Bu, ditunjuk oleh pemerintah. Jadi bukan hanya Persahabatan, Sulianti, atau Gatot Subroto, tapi Wisma Atlet juga sudah ditunjuk dan di sana ada para dokter, ada dokter paru, ada dokter penyakit dalam, ada dokter umum dan banyak dokter-dokter spesialis lainnya. Jadi saya doakan Ibu, karena Ibu sudah dapat oksigen, mudah-mudahan Ibu merasa lebih baik dan saya yakin walaupun mungkin tidak secepat yang kita inginkan, tapi kalau saya memang di posisi Ibu saya juga inginnya cepat. Ya. Mudah-mudahan saya Ibu konfirmasi ulang. Iya. Saya PDP sudah PDP. Iya, Ibu sudah PDP ya. Dan itu perlu dikonfirmasi untuk menyatakan Ibu apakah COVID atau bukan. Itu dengan pemeriksaan Bu, dan itu tidak cepat pemeriksaannya, tapi mudah-mudahan ke depannya akan ada pemeriksaan yang cepat. Tapi minimal Ibu sudah ada di Wisma Atlet dan sudah diberi oksigen. Dan saya harap mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi juga obat-obatan yang mensupport akan diberikan kepada Ibu. Jadi Ibu tenang. Biasanya juga kalau ini mudah-mudahan tidak terjadi pada Ibu. Kalau berat itu pasti dirujuk ke Rumah Sakit Persahabatan atau Rumah Sakit Sulianti Saroso atau RSPAD. Jadi saya doakan mudah-mudahan Ibu tidak berat. Ya, jadi Ibu bertahan dulu di situ, ya, ikhlas bahwa itu sudah ditunjuk Bu. Jadi bukan Ibu seperti tanda kutip dilempar, dibuang, tidak. Tapi itu sudah dipersiapkan karena memang rumah sakit tidak mampu merawat semuanya. Jadi kembali lagi, ini mumpung Ibu ini masih ada, untuk itu cukup ya Bu ya. Jadi saya komentar yang umum nih sekarang Pak. Bahwa memang kita ingin jumlah kasus ini jangan sampai bertambah banyak. Jadi kunci utamanya yang dikatakan oleh Prof. Bambang tadi dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan juga Ketua KKI, bahwa memutus rantai penularan itu penting. Dan salah satu caranya adalah di rumah aja. Jadi mohon Pak Fajrul sampaikan ke Kominfo untuk memblaskan tagar ini di rumah aja. Dan itu masif setiap hari supaya masyarakat ngerti. Jangan pakai istilah
social distancing, banyak masyarakat tidak mengerti itu ya. Yang mengerti ya sebagian, tapi sampaikan yang Bu Nadi mengerti di rumah saja. Kalau ini dilakukan maka mungkin sebagian penularan ini akan teratasi. Oke, ya. Jadi Ibu mudah-mudahan cepat sembuh ya Ibu ya. Dan saya ingin sampaikan juga Pak Karni, ini berita baik dari Rumah Sakit Persahabatan. Tadi kan saya menyampaikan hal-hal yang kurang ya. Ini ada berita bagus dan ini patut saya sampaikan juga bahwa dari 50-an lebih pasien yang kami rawat, ini sudah ada 15 orang yang sembuh dan dipulangkan. Ya, sudah sembuh dan dipulangkan. Ini 50% dari angka Indonesia ya. Indonesia yang sembuh 30 ya Pak ya. Ya, ini 15 dari Rumah Sakit Persahabatan. Jadi ini ingin kami tunjukkan kepada masyarakat bahwa penyakit ini bisa disembuhkan. Tapi itu tadi, jangan sampai jatuh ke kondisi yang berat ya. Oleh sebab itu salah satunya itu tadi, atasi jangan interaksi, jaga jarak, di rumah aja. Nih saya pakai bahasa anak muda nih ya, di rumah aja. Ya, di rumah aja dan kemudian juga laksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan ya. Dan yang pakai masker adalah yang sakit ya. Itu satu hal, dan satu hal lagi Pak Karni. Tadi berita baik. Saya dengar nih ada yang menyampaikan kepada saya bahwa ada permintaan dari wakil-wakil rakyat kita dan keluarganya untuk diperiksa. Nah, saya diperiksa duluan. Iya, itu permintaannya. Nah, ini saya ingin memberikan tanggapan. Kalau memang ada fasilitas untuk pemeriksaan swab tenggorok seperti itu, mohonlah didahulukan nakes, tenaga kesehatan. Karena mereka inilah yang lebih mempunyai risiko karena langsung berhadapan dengan pasien-pasien yang sakit ketimbang para wakil rakyat yang mungkin tidak ke pasien. Setuju Bu. Ya. Kemarin saya udah tambahkan Pak Karni. bilang di TV One, saya minta itu untuk tenaga medis. Bang Karni, saya juga ingin menyampaikan dari pesan Pak Jokowi dalam ratas, hendaknya juga rapid test yang ada itu digunakan untuk tenaga kesehatan. Mereka lah yang berada di garis depan. Kemudian yang kedua, walaupun mudah-mudahan kita berdoa tidak dipakai terlalu banyak, yaitu Wisma Atlet itu kan bisa menampung 10 tower itu nanti 24.000 orang. Kita juga sudah menyiapkan Wisma Haji, Pak Bang Karni. Kemudian kita juga sudah menyiapkan Pulau Sebaru dan juga Pulau Galang. Baik. Tapi kami berdoa Bang Karni, tidak digunakan. Semoga yang lebih banyak digunakan nanti cuma rumah sakit rujukan. Dan kita berharap bahwa semangat kita lebih besar daripada COVID-19 ini. Ya bukan hanya soal tempat, soal tenaga medisnya juga. Betul. Dari mana? Baik, tadi banyak pertanyaan masuk ribuan, tapi kami pilihkan cuma 6 yang penting diketahui publik. 1, seberapa efektif masker dan hand sanitizer buatan sendiri? Mungkin Bapak-Bapak, Ibu ada mau jawab, silakan. Halo. Cek. Ya ini pertanyaan, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini pertanyaan paling sering muncul di semua dokter di Indonesia nih. Kalau emang masker jarang ditemukan, bisa nggak dok saya pakai masker kain dan hand sanitizer buatan sendiri? Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak muda sekalian yang terhormat, udah jam 1 pagi, yang paling bermanfaat itu adalah sabun cuci tangan. Itu sudah direkomendasikan langsung oleh WHO, ID dan teman-teman. Kalau memang tidak ada hand sanitizer, cuci tanganlah pakai sabun. Sabun apa? Sabun. Kalau emang sabun ya sabun, jangan sabun colek juga. Maksudnya sabun cuci tangan, cuci piring, sabun mandi, nggak masalah. Yang penting sabun. Karena dengan cuci tangan melalui 6 langkah yang udah diajarkan di tutorial oleh WHO, ID, bahkan Kemenkes, yang 6 langkah selama 20 detik. Kalau emang 20 detik itu kelamaan sambil nyanyi balonku ada 5, itu biasa yang saya ajarkan ke teman-teman. Itu bisa membunuh nyaris hampir 90% bakteri dan virus yang menempel di tangan. Itu caranya. Dan kalau caranya nggak mungkin saya praktekin di sini, yaitu bisa dicek di YouTube. Sudah sering banget. Jadi jangan susah-susah pakai alkohol 90% dicampur dengan lidah buaya. Wah itu kalau salah-salah tangannya melonyok Pak. Baik.
Nah, terus untuk efektif masker, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Anila dan dijelaskan oleh Dr. Ronald, dijelaskan oleh Prof, semuanya menjelaskan bahwa masker surgical mas hanya untuk orang yang sakit dan beresiko. Jadi kalau teman-teman semua masih keadaan sehat walafiat, di rumah aja. Dah, gitu Loh, aja. Tadi Menteri Kesehatan kalau nggak salah pakai masker. Ya kan beliau beresiko, tenaga medis, Oh berisiko. beresiko, tenaga medis. Baik. Yes, bisa jawab. Sekali ini benar bisa jawab, beresiko tenaga medis. Tapi kalau pakai masker kain itu mencegah debu. Kalau nggak salah Pak Ronald itu masker yang surgical mas 5 mikron bisa ditambahkan Pak. Ya, betul. Jadi setuju dengan Dr. Tirta. Ini yang kami terus edukasikan ya kepada masyarakat itu hanya diberikan pada orang yang bergejala dan beresiko. Jadi artinya begini, ketika kita sudah kontak mungkin dengan orang yang positif dan sebagainya, nah itu mungkin aja kita takutnya menularkan kepada orang lain. Baik. Ya, gitu. Jadi seefektif itu. Tapi kalau kita sekali lagi kita yang sehat menggunakan masker itu ketika ada orang batuk dalam jarak yang mungkin kurang dari 1 meter, kita menggunakan kitanya yang sehat yang menggunakan masker, itu sama resiko menggunakan apa tidak. Tetap dia akan tembus, itu mungkin. Baik. Ini mungkin Pak Profesor Zubairi. Kapan saudara dikatakan ODP dan PDP? Pada prinsipnya yang dalam pemantauan dan dalam pengawasan itu kalau yang dipantau sederhananya adalah yang ada gejala tetapi tidak ada pneumonia. Tapi begitu ada pneumonia sebaiknya masuk ke dalam PDP. Ya. Misalnya contoh yang paling sederhana, saya merawat seorang pasien demam berdarah. Kemudian pasien itu sudah baik, pulang 2 hari di rumah, kemudian timbul panas tinggi. Kemudian pasiennya ternyata terkena pneumonia. Kemudian dites darahnya sampai sekarang belum masuk. Nah itu saya termasuk mana, ini sekaligus untuk Bu Erlina, apakah saya masuk ODP atau PDP? Ya, ya silakan. Ya. Ini saya jawab untuk singkatnya saja agar masyarakat tahu kalau kita pakai istilah medis agak susah. Jadi intinya begini, kalau Anda berkontak dengan orang yang sudah dinyatakan COVID, artinya ada risiko ini ya, tetapi tidak ada gejala, Anda adalah orang dalam pemantauan sehingga diistirahatkan 14 hari di rumah, diam di rumah aja, kemudian diikuti oleh petugas, setiap hari ditanyakan apakah ada gejala atau tidak. Kalau ada gejala biasanya segera ke vaskes terdekat. Ini ODP. Tapi kalau kita ada resiko misalnya, sekarang resiko sudah bukan bepergian lagi karena kita udah daerah terjangkit. Resikonya yang disebutkan sekarang adalah berkontak dengan pasien COVID. Nah, kemudian ada gejala. Itu sudah dianggap sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP. Jadi sederhana saja, kedua-duanya sama-sama ada faktor risiko, artinya kontak dengan pasien yang positif, tapi yang satu tidak ada gejala, makanya dia orang dalam pemantauan. Yang satu ada gejala, dia itu pasien dalam pengawasan. Sehingga nanti diperiksa lagi tuh, di screening lagi, diperiksa foto torak, diperiksa darahnya, dan kalau mengarah ke COVID langsung akan dilakukan pemeriksaan swab tenggorok. Begitu Prof. Dan sekarang ini banyak sekali para dokter dan perawat masuk dalam kelompok ini. Itu yang menjadi keprihatinan kami. Mungkin bisa dikatakan kolega-kolega dan perawat yang di persahabatan itu minimal masuk ODP. Ya. Baik. Ya ODP, tapi kan kami punya tugas, jadi kami tetap datang. Iya. Ya. Baik Bu.
Ini masih untuk Ibu Erlina. Bagaimana membedakan batuk biasa, karena Ibu spesialis batuk, dengan batuk suspek COVID-19? Ya, saya bukan spesialis batuk, Pak. TBC. Saya spesialis paru. Ya. Ya. Ya, bagaimana membedakan batuk biasa dengan batuk COVID? Ini sesungguhnya tidak ada bedanya. Kalau batuk ya batuk saja. Tapi untuk mengarah ke COVID ada gejala lain. Tadi saya sampaikan yang pertama adalah demam. Karena ini akibat dari infeksi virus. Ada demam, ada sakit kepala, ada nyeri otot, lemas. Ya, itu dari virusnya. Dan kalau sudah menimbulkan gejala di saluran nafas, baru ada batuk atau juga ada nyeri tenggorok, dan kalau lebih ke bawah lagi itu menyerang paru, maka menimbulkan sulit bernafas. Jadi dari segi batuk, walaupun dikatakan oh kalau COVID itu batuknya kering, tidak ada dahak, nah itu juga masih kontroversi. Ya, belum bisa kita pastikan bahwa batuk COVID itu adalah batuk kering, karena ada juga pasien-pasien kami yang batuk dengan dahak. Kalau meler masih bisa nggak COVID? Pilek meler. Meler Mata itu terus, apa Pak? Ingusan, Bu. Pilek ya? Ingusan banyak. Ingusan ya. Itu tidak khas untuk gejala dari COVID. Bukan, bisa nggak dibalik kalau ingusan jadi kemungkinan besar bukan COVID? Untuk COVID kan gejalanya tidak tunggal, Prof. Iya. Jadi ada gabungan dari beberapa gejala. Panas, batuk, tapi pileknya meler, netes. Apakah ada bisa risiko? menyingkirkan? Ya. Ya. Tidak bisa, Prof. Karena ada panas dan batuk. Ya. Tapi kalau meler saja, saya bisa bilang itu menyingkirkan COVID. Kalau hanya meler saja. Atau ini penting Pak ingusan Karni. ya? Jadi banyak orang meler yang takut COVID. Kalau meler saja tanpa panas batuk, bukan COVID. Baik. Kalau ini susah dijawabnya. Bagaimana dengan nasib karyawan pabrik yang masih bekerja seperti biasa di bawah teror COVID-19? Kami pingin di rumah saja, tapi apalah daya. Tadi ada pertanyaan ini sebenarnya dari salah satu gubernur menanyakan kepada Presiden apakah pembatasan sosial ini bisa dikerjakan di pabrik-pabrik. Tapi Presiden menjawab bahwa sebaiknya memang pembatasan sosial saja, toh dalam ada sejumlah karakter pekerjaan di manufaktur, segala macam itu sebenarnya masih bisa dikerjakan. Bahkan Presiden mengatakan sebaiknya juga semua kegiatan yang terkait dengan upaya penyediaan alat-alat kesehatan, APD, masker dan segala macam itu sekarang di manufaktur itu dikerahkan lebih banyak lagi supaya kita bisa memenuhi semua keperluan alkes yang ada di sini. Jadi tergantung karakter pekerjaannya Bang Karni. Tapi tetap disiplin menjalankan apa itu tadi pembatasan, ada cuci tangannya segala macam itu harus tetap disiplin. Dan itu tetap harus dilakukan. Baik, terima kasih. Sekarang berikutnya, selamat malam. Saya mau tanya, ketika kita baru selesai cuci tangan, lalu langsung menyentuh benda yang ternyata ada virusnya. Apakah virus tersebut langsung lengket di tangan kita atau mati karena kita baru cuci tangan? Silakan Dr. Ronald. Ya, terima kasih Pak Karni. Terima kasih Pak Karni. Jadi gini, ini juga sekarang jadi isu ya. Berapa lama sih sebenarnya si virus itu bisa bertahan di udara, benda padat atau benda cair? Ya, saya nggak tahu Dokter Elina, sejauh yang saya tahu sih belum ada press release ya dari WHO ya. Tetapi yang ada mungkin saya ngelihat ada studi-studi ya, tapi kayaknya kelihatannya kok belum sampai diformalkan kayak begitu. Nah, jadi kalau kita berpatokan pada
ilmu kedokteran dasar sih. Sebenarnya kalau menurut logik ilmu kedokteran, sebenarnya virus itu kan RNA ya, virus RNA. Ya, virus ini bukan sel. Jadi dia tuh akan bertahan lama kalau dia masuk ke dalam inang. Inangnya itu adalah sel. Nah, kalau misalnya dia jatuh di alam bebas, di tempat bebas, mestinya secara perhitungan dia masa hidupnya lebih singkat. Nah, tetapi begini, WHO sejauh ini kelihatannya belum ada satu press release menyatakan bahwa kalau di benda padat dia bertahan sekian lama, di udara bertahan sekian lama gitu ya, di udara bebas artinya di luar sel badan kita, belum ada pernyataan itu. Tetapi yang dirilis oleh WHO itu adalah apapun dan berapapun dia bertahan lama, yang penting cuci tangan. Nah tadi sudah di-enhance oleh Dr. Tirta tadi ya, cuci tangan nggak usah mahal-mahal, pakai hand prop, pakai hand sanitizer, nggak usah. Bapak Ibu dengan sabun yang ada di rumah tangga itu sudah cukup, itu mendrainage. Jadi virus kalau dia nempel di tangan semua itu mendrainage, asal caranya baik dan benar. Kemudian yang mungkin saya mau sampaikan lagi, tadi saya lupa menyampaikan tuh etika batuk ya. Nah etika batuk itu, batuk jangan pakai tangan gini ya. Batuk pakai tangan di depan begini, kemudian kita salaman sama orang, kita kontak tuh, bisa menularkan orang itu. Jadi etika batuk itu dengan lengan dalam. Ya, dengan lengan dalam, seperti itu. Nah, itu harus dipatuhi dan disiplin betul. Nah, jadi berapa lama sebenarnya kalau saya lihat kita nggak pusingkan. Sejauh kita disiplin melakukan cuci tangan, kemudian etika batuk, kemudian kita kalau misalnya batuk juga mengenakan masker. Nah itu kita relatif lebih aman untuk ini. Gitu. Baik, sekarang Pak Fuad tadi mau nambahin. Makasih, saya punya pertanyaan 3 singkat-singkat nih. Pertama, kalau social distancing ini terbukti tidak efektif dalam mencegah wabah, bagaimana? Karena ini kan syaratnya seperti dikatakan oleh Pak Presiden tadi pagi itu kan disiplin. Ya kan? Nah rakyat kita ini cenderung mohon maaf ini tidak disiplin. Nah itu sampai berapa lama atau di titik mana? Apakah setelah Bu Erlina dan teman-temannya itu kewalahan gitu? Karena tadi dikatakan oleh Bu Erlina lebih bagus pain, short term pain tapi kesan benar. Nah ini pertanyaan ini pasar betul-betul ingin tahu. Kalau masih tetap ragu, ini indeks harga saham gabungan dan rupiah akan tetap ambruk. Pertanyaan kedua, apakah policy lockdown itu sudah sama sekali tertutup? Gitu. Pertanyaan ketiga, tadi dibilang kepada Mas Ginanjar itu misalnya ya, ini agar menghubungi Pemda untuk mengambil uang bantuannya. Nah, nggak tahu sih ngambilnya persis di mana, udah tahu Mas Ginanjar ke kantor mana. Oke, ada. Nah, karena apakah ini pertanyaan ini teknis penting? Karena uangnya ini apakah sudah dikirim ke Pemda, apa belum, di Pemdanya di mana, ini hal teknis ini menentukan karena the evil in the detail ini seperti ini. Karena kita terkenal, mohon maaf lagi nih, koordinasi kita ini kan terkenal babak belur nih. Nah, nanti jadi masalah lagi, jadi fitnah kemana-kemana ini ngambilnya gitu. Terima kasih. Baik, yang bagian terakhir memang soal social safety net ini atau bansos ini, pemerintah kan sebenarnya sudah punya seperti apa itu adanya PKH, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako itu tinggal digerakkan saja sebenarnya. Nah kemudian mungkin ada tambahan lagi untuk yang ojol ini ada tambahan yang baru. Nah itu nanti akan diselesaikan oleh Kementerian Teknis, Pak. Oke baik, kemudian yang kedua, apakah pilihan tentang karantina wilayah itu ditiadakan? Karena menurut undang-undang ini tidak, dia bisa. Kan ada karantina rumah, ada karantina rumah sakit, ada pembatasan sosial, ada karantina wilayah. Supaya lebih jelas aja, apa yang disebut karantina wilayah? Karantina wilayah itu salah satunya pejabat karantina kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat wilayah setempat sebelum melaksanakan karantina wilayah. Berarti harus mati-matian memberikan penjelasan kepada publik mengenai itu. Dan yang kedua, wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus-menerus oleh pejabat karantina kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina. Ketiga, anggota masyarakat yang karantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Jadi betul-betul ditutup seperti itu. Anda bisa bayangkan tadi saya mendengar tangisan ibu yang di Wisma Atlet aja, itu belum. Kalau di dalam karantina wilayah, itu bisa saja diambil dari rumah keluarganya untuk dipisahkan
Karena diambil daripada dia menularkan kepada yang lain, diambil dalam tanda petik secara paksa. Itu sangat mungkin dilakukan. Bahkan dengan sukarela aja sudah banyak kejeritan-jeritan yang agak berat. Kemudian yang berikutnya, selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Itu ya. Kemudian apa sanksinya? Sanksinya jelas banget. Disebutkan lagi di dalam pasal 93, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud atau menghalang-halangi, ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Mas Bro, itu kan tadi undang-undang punya bunyi begitu. Maksudnya itu kan belum diambil, belum polisi kita. Ini Maksud saya itu dimungkinkan. iya dimungkinkan. Justru iya. yang saya tanyakan, kira-kira kalau social distancing ini sampai berapa jauh? Kalau efektif kan alhamdulillah kita semua samina watona kita dukung. Kalau enggak ukurannya itu kapan atau di mana? Karena ini yang ingin diketahui oleh pasar karena tidak mau ada ketidakpastian yang terlalu lama. Gitu. Kalau yang dilihat Gimana? sekarang ini Pak, sudah pembatasan sosialnya sudah sampai agak jauh ini, yaitu pendisiplinan. Di mana pihak kepolisian sudah mulai melakukan pembubaran terhadap umum. Jadi sudah mulai masuk ke sana. Saya berharap prinsip-prinsip demokrasi akan tetap terlindungi dalam tindakan-tindakan situasi seperti ini. Jadi kita tetap berada dalam posisi walaupun tidak dikatakan bahwa kita tidak mungkin mengambil karantina wilayah. Toh undang-undang juga memungkinkan. Saya masih berharap bahwa dengan pendisiplinan dan upaya dari Kapolri, Polri untuk menjalankan maklumat ini mampu mendisiplinkan Baik, kita semua. terima kasih. Terima kasih. Kita bisa melawan ini semua. Terima kasih. Pemirsa, kita sampai akhirnya di ujung acara. Semoga acara ini benar-benar berguna dan mencerahkan bagi para pemirsa semuanya dan membuat jelas bagaimana penyebaran, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana pengobatannya. Untuk kedokteran sesungguhnya prinsipnya menyembuhkan, merawat itu sering, menyembuhkan itu kadang-kadang, memberi perasaan nyaman itu selalu. Hipokrates, Bapak Kesehatan Dunia. Kita ketemu ILC yang akan datang.